Untuk zakat penghasilan atau sekarang lebih dikenal dengan zakat profesi. Nah, itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama mengkiaskan dalam bahasa fikih ya, mengkiaskan atau menyamakan dengan hukum zakat emas. Sedangkan pendapat yang kedua, zakat profesi atau zakat penghasilan disamakan atau dikiaskan dengan zakat pertanian. Berarti setiap kali panen. Ya, jadi ibu harus pahamin dulu ada dua perbedaan pendapat tentang zakat penghasilan. Kalau dalam zakat mal ada istilah nisab, ada istilah haul. Kalau haul itu berarti mencapai 1 tahun. Ya, jadi ada persamaan di mana zakat emas dan zakat pertanian sama-sama punya nisab. Yang membedakan zakat emas ada haul, masa kepemilikan 1 tahun, sedangkan untuk pertanian bukan haul tapi masa panen. Nah, saya lari dulu ke zakat emas ya. Zakat emas itu orang diwajibkan kalau dia punya kurang lebih 80 gram. Ya, saya pakai standar fikih yang umum aja ya. Saya nggak bicara khilafiyah, ya kalau ada khilafiyah banyak soalnya. Nah, zakat pertanian itu di bahasa fikih itu 5 wasak. Saya nggak mau pakai bahasa fikihnya, takut ibu pusing mikirnya. Ya, saya pakai bahasa fikih Indonesianya. Dalam pertanian misalnya, kita menggunakan padi ya, atau beras ya, atau gabah, itu totalnya dikonversi sama ulama 5 wasak itu sama dengan 780 kilogram gabah. Ya kurang lebih ya 780 kg gabah atau 620 liter beras. Secara dasar zakat itu ada dua, zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah itu yang biasa kita keluarin Ramadan ya, syarat tuh. Jadi kalau orang nggak ngeluarin zakat fitrahnya, puasanya masih ngawang-ngawang itu. Kalau dia sampai lupa maka wajib diqodho. Nah, selain zakat fitrah ada zakat mal. Nah, ini zakat mal yang kemudian terbagi-bagi. Ya, ada zakat perkebunan, ada zakat pertanian, ada zakat emas, perak, ya, barang tambang. Terus termasuk di dalamnya adalah zakat penghasilan. Jadi zakat mal itu melingkupi tadi tuh. Jadi biar ibu nggak paham dulu nih. Ya, zakat mal itu bukan cuman zakat penghasilan, banyak pertanian, peternakan, ya sawah, ya barang tambang, rikas, barang temuan, terus emas, perak itu termasuk zakat mal. Ya, jadi penghasilan merupakan bagian zakat mal. Jadi kalau bicara zakat mal ya ada 8 ya, kalau ditambahin sama zakat penghasilan. Nah, kalau zakat penghasilan itu sendiri bagian dari zakat mal, gitu ya. Jadi zakat penghasilan itu bagian dari zakat mal, tapi zakat mal bukan cuman zakat penghasilan. Ada zakat pertanian, ibu kalau di kampung punya sawah, ya, ladang dan sebagainya. Nah, untuk zakat penghasilan atau sekarang lebih dikenal dengan zakat profesi. Nah, itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama mengkiaskan dalam bahasa fikih ya, mengkiaskan atau menyamakan dengan hukum zakat emas. Ya, itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, zakat profesi atau zakat penghasilan disamakan atau dikiaskan dengan zakat pertanian. Berarti setiap kali panen. Ya, jadi ibu harus pahamin dulu ada dua perbedaan pendapat tentang zakat penghasilan. Nah, ada kesamaannya antara zakat emas dengan zakat pertanian.
Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama ada nisab. Ya, nisab itu kadar yang harus dikeluarkan. Ya, jadi kalau dalam zakat mal ada istilah nisab, ada istilah haul. Kalau haul itu berarti mencapai 1 tahun. Ya, jadi ada persamaan di mana zakat emas dan zakat pertanian sama-sama punya nisab. Yang membedakan zakat emas ada haul, masa kepemilikan 1 tahun, sedangkan untuk pertanian bukan haul tapi masa panen. Saya lari dulu ke zakat emas ya. Zakat emas itu orang diwajibkan kalau dia punya kurang lebih 80 gram. Ya, saya pakai standar fikih yang umum aja ya. Saya nggak bicara khilafiyah, ya kalau ada khilafiyah banyak soalnya. Menurut mazhab Hanafi sekian, mazhab Syafi'i sekian gitu ya. Saya pakai ambil yang umum aja, yang disepakati mayoritas ulama. Nah, zakat emas itu adalah kalau nisabnya sudah mencapai 80 gram. Ya, nisab itu tadi ya, ukuran di mana dia sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Jadi ukurannya adalah 80 gram. Dan haul tadi itu ada masa kepemilikan dalam setahun. Tapi dalam fikih dibatasin juga memang tujuannya untuk investasi. Jadi bukan untuk dipakai. Jadi kalau untuk dipakai dijual belikan itu nggak kena zakat. Misalnya ibu dagang emas ya, punya emas pasti lebih dari 80 gram ya kan. Tapi diperjualbelikan itu nggak wajib zakat emas. Tapi nanti zakat profesi lain lagi nih. Ya, bukan berarti nggak kena zakat, nggak kena zakat emas, tapi kenanya zakat profesi karena kan dagang, ya kan. Nah, tapi kalau zakat emas dia nggak kena, walaupun dia punya 100 gram atau dipakai. Oh, saking sugih wong, ya kan, kalung emas, gelang emas, ya, gelang kaki emas, cincin dari kelingking ke jempol, emas semua, ya. Nah, dipakai sama dia totalnya 80 gram karena dipakai ya kagak bayar zakat emas gitu. Nah, ini yang kita bicarakan zakat emas yang itu diinventaris ya, jadi dipakai buat, kalau bahasa orang zaman dulu tuh buat tabungan. Kan orang zaman dulu gitu ya, kalau butuh tak tinggal jual gitu ya. Nah, dikumpulin lah, ibu beli gelang, wah ini bagus, kumpulin, beli cincin, aku di total 80 gram. Masa kepemilikannya 1 tahun. Nah, maka ibu wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, nah itu kalau untuk zakat emas ya. Nah, saya mau bahas zakat emas dulu karena nanti ada pengkiasan, ada persamaan dengan zakat penghasilan. Nah, zakat emas misalnya 80 gram ya. 1 gram emas berapa harganya Bu? Pasaran aja 700. 700 benar? Sejuta ada, sejuta. Tergantung karatnya ya. Yang biasa lah, yang biasa berapa? 500 masih dapat nggak? Udah nggak dapat 500. Mas muda. Oh, ya 700 800 berarti ya. Nah, 700 800 kan. Nah, sekarang berarti 80 gram dikali 800 deh. Berapa? 8 kali 8 64. Berarti 64 juta. Ya benar ya. Nah, orang punya duit 64 juta baru wajib zakat penghasilan. Nah tadi ya, jadi pengkiasannya diambil dari kias zakat emas. Jadi andai kata ada orang punya duit kok 64 juta, karena tadi 80 gram emas dikali 800.000 ya, berarti 64 bener ya, 64 juta. Nah disamakan nih, orang punya duit kok 64 juta, barulah dia mengeluarkan zakat malnya. Sama 2,5%. 64 juta 2,5%-nya berapa? 64 juta kalau 10%-nya 640, dibagi 2 lagi 320, dibagi 2 lagi 160, bener ya? Oh mama suruh ngitung bingung susah. Bener gak? 1.600.000 kalau hitungan saya, bener gak? Biasanya mama jago loh ngitung loh, oh bingung. 1.600.000 kalau 2,5%-nya. Ya, nah berarti orang tersebut punya duit 64 juta, dikeluarin zakatnya 1.600.000. Ini qaul yang pertama, pendapat yang pertama, ya, menggunakan zakat emas sebagai pengkiasan pertimbangan hukum. Lah ini fikih ya Bu, fikih itu kan selalu tarik ulur, jadi selalu beda pendapat namanya fikih itu.
Ya kecuali nas Quran, kalau nas Quran nggak ada, nas hadis nggak ada yang beda pendapat. Jadi ibu perlu paham, fikih itu produk. Ya, fikih itu produk ibaratnya itu. Namanya produk, ya pasti beda-beda. Ya, ibu beli kecap, menurut ibu oh ini kecap nasional bagus. Oh enggak, enakan kecap ABC. Namanya juga produk. Tapi bahannya apa? Bahannya sama kedelai itu. Bahannya apa? Bahannya Quran sama hadis. Kalau bahannya mungkin beda. Tapi kalau produk itu pasti beda, gitu ya, biar ibu paham. Ya ini sama nih, masalah zakat ini kan produk juga, fikih itu produk ya. Nah, kemudian ulama-ulama yang mengkritisi, wah orang kalau zakat malnya 64 juta, nungguin duit 64 juta mah kagak zakat mal, kagak zakat penghasilan. Kalau dia punya duit 10 juta udah dihabisin, punya duit 20 juta ganti motor, punya duit 50 juta kredit mobil. Kapan zakat malnya orang zaman sekarang, ya kan? Nah, akhirnya sama ulama-ulama, oh kalau begitu jangan 64 juta, kita ambil, kita konversi, kita ubah, kita kiaskan dengan zakat yang lebih mudah. Apa itu? Diambil zakat pertanian. Jadi tetap dicarinya yang cocok, ya. Diambil zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu di bahasa fikih itu 5 wasak. Saya nggak mau pakai bahasa fikihnya, takut ibu pusing mikirnya. Ya, saya pakai bahasa fikih Indonesianya. Dalam pertanian misalnya, kita menggunakan padi ya, atau beras ya, atau gabah, itu totalnya dikonversi sama ulama 5 wasak itu sama dengan 780 kg gabah. Ya kurang lebih ya 780 kg gabah atau 620 liter beras. Jadi kalau masih gabah kurang lebih 780 kilo ya, masih gabah kan berarti masih berat. Nah kalau diliterin kurang lebih 620 liter. Nah itu kalau ibu di kampung punya sawah kok panennya segitu, maka keluarin zakat. Ya saya bicaranya zakat pertanian dulu ya, nanti baru kita lariin ke zakat penghasilan. Ibu punya sawah ya, misalnya total bersih ya, bukan total kotor, total bersihnya 800 liter atau 800 kilo, udah dibagiin ke yang bantuin kerja buat bayar ini bayar itu, bayar pupuk ya dan sebagainya. Kok total bersihnya 800 kilogram, baik itu beras ataupun gabah, maka wajib keluarin zakat sawahnya, zakat padinya. Berapa? Kalau ibu pakai modal perairan irigasi, maka zakatnya 5%. Ya, tapi kalau ibu nggak pakai modal, ada hujan, tapi jarang ya. Zaman sekarang rata-rata pakai irigasi. Tapi kalau ibu nggak modal, cuma ngandelin hujan doang, maka zakatnya 10% lebih besar. Ya, nah jadi kalau ibu punya sawah, nah wajib tuh, ya jangan main langsung dimakan dibagiin ke keluarga, itu ada kewajiban zakat kita. Nah baik, nah sekarang saya nggak mau bahas zakat pertaniannya, ini saya ambil perumpamaan doang biar ibu paham. Nah sekarang kita lari ke zakat penghasilan. Menurut pendapat ulama yang kedua, zakat penghasilan jangan dikiaskan dengan zakat emas. Karena kalau nanti dikiaskan sama zakat emas, orang nggak zakat kelamaan. Ya, punya duit 5 juta habis, punya duit 10 juta habis, punya duit 20 juta habis. Sekalinya banyak tipu, ya. Sekalinya banyak udah 60 juta tinggal 4 juta lagi, sakit. Ya kan akhirnya buat berobat habis lagi. Kapan zakat penghasilannya? Kapan zakat malnya gitu. Maka keluarlah alternatif menurut ulama, dikiaskan atau disamakan dengan hukum zakat pertanian. Berapa tuh? Tadi kalau gabah kurang lebih 780 kilo, kalau beras kurang lebih 620 liter. Nah sekarang kita ambil bayangan, biar gampang hitungnya deh. Ibu kalau dikasih hal itu susah ya. Seliter 10.000, nah, gitu aja ya. Nah kan gampang hitungnya. Habis kayak tadi 8 kali 8 lompat, pusing aja. Iya, padahal mama biasanya jago ngitung. Nggak usah pusing-pusing nih, biar gampang aja. 1 liter 10.000 aja ya. 1 liter 10.000. Berarti kalau 620 liter berapa? 6 juta 200. Saya kan gampang ya, tinggal ambil 0. Nah, berarti orang yang punya duit 6 juta 200 diwajibkan mengeluarkan zakat penghasilan. Ini bersih ya, bukan kotor ya. Kalau kotor nggak usah. Saya kasih tahu yang kotor dulu deh. Ya, ibu punya penghasilan sebulan misalnya 5 juta. Sebulan 5 juta. 1 juta buat ngontrak. Ya, 2 juta buat makan anak.
1 juta buat keperluan lain-lain, bayar listrik segala macem. Nah 1 jutanya buat bayar kreditan segala macem, habis. Ya ibu nggak perlu bayar zakat mal, nggak usah bayar zakat penghasilan, gitu ya. Tapi kalau ibu punya duit 5 juta, 1 juta buat bayar kontrakan, 2 juta, 3 juta buat bayar keperluan hidup, misal gitu ya. Terus 1 jutanya lagi dipakai misalnya buat bayar listrik dan sebagainya. Lah kok 1 jutanya sisa? Nah berarti kan utuh nih, bersih ya. 1 juta ibu kumpulin, bulan depan ketemu lagi dapat lagi 1 juta, bulan depan ketemu lagi terus sampai setahun di total 12 juta. Wajib nggak bayar zakat? Wajib, karena sudah melewati 6.200.000. Ya, jadi kalau punya duitnya kurang dari 6.200.000 nggak perlu zakat mal, nggak perlu zakat penghasilan. Tapi kalau punya duit di atas 6.200.000 berarti wajib zakat mal, zakat penghasilan gitu. Sama 2,5%. Nah, orang bisa lebih mudah mengeluarkan zakatnya, zakat mal dalam hal ini zakat penghasilan, kalau dikiaskan dengan hukum zakat pertanian karena murah. Tapi orang akan sulit untuk mengeluarkan zakat penghasilan yang merupakan zakat mal kalau dikiaskan pakai zakat emas, ya kan? Coba kalau orang dikiaskannya pakai zakat pertanian, orang tiap tahun bisa ngeluarin zakat, gitu kan? Tapi kalau pakai zakat emas nungguin 64 juta, kapan ngumpulnya? Ya kan? Nah, tapi kalau nungguin cuma sampai 6.200.000 gampang nggak? Nah lebih gampang. Nah maka pilihan ulama itu lebih kepada zakat pertanian, pengkiasannya yaitu 6.200.000. Tapi ini hitungan secara zaman sekarang nih Bu, 2024. Ya, ntar nggak tahu tahun 2030 misalnya ternyata 1 liter beras misalnya harganya 20. Nah kita tinggal dikaliin aja ibu pikir sendiri aja ya. Ini saya kan biar ngitungnya gampang. Ya 1 liter taruhlah 10.000 misalnya gitu ya. Ya walaupun sekarang udah gak ada beras 10.000 ya. Udah ada, ini biar gampang hitungnya. Ntar kalau 12.000 ini kita pusing lagi. Kali-kaliannya susah ya. Gitu ya. Nah terus untuk pembagiannya kepada siapa? Dalam Quran itu ada golongan yang biasa kita sebut dengan mustahik ya. Asnaf, ada 8 golongan. 1 fakir, 2 miskin. Jadi fakir sama miskin ini beda Bu ya. Cuman kalau di bahasa Indonesia fakir miskin sama ya. Di undang-undang kan ada tuh fakir miskin dan anak pelantar dipelihara oleh negara. Nah, itu. Sebetulnya kalau secara fikih beda, fakir, miskin. Terus kemudian ibnu sabil. Ibnu sabil diantaranya musafir ya. Terus fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah menurut sebagian ulama harus orang yang berperang. Ya, menurut sebagian ulama yang lain yang nggak harus berperang, pokoknya berjuang di jalan Allah itu fisabilillah. Marbot, guru ngaji itu fisabilillah dan sebagainya. Terus kemudian gorim, orang yang punya utang karena dia berdakwah, misalnya dia bikin masjid ya, bikin masjid 300 juta. Lah kok pas udah jadi nombok karena di total ternyata 400 juta, berarti dia punya utang sama material 100 juta, boleh walaupun dia orang kaya. Jadi gorimnya punya utangnya karena keperluan dakwah. Dia bangun pesantren, modalnya misal 1 miliar karena diduga kurang dari 1 miliar. Pas sudah jadi ternyata 1 miliar 200 gitu ya. Nah maka dia termasuk gorim. Nah boleh dikasih zakat. Terus kemudian yang keenam mualaf, orang yang baru masuk Islam. Terus kemudian amil termasuk. Tapi panitia di sini bukan panitia musala masjid. Ya, amil di sini adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan disumpah. Ya, disumpah sama pemerintah. Terus yang budak ya, budak yang dia mau memerdekakan dirinya. Jadi 8 ya. Kalau sekarang budak udah nggak ada, tapi isunya masih ada di Afrika. Secara internasional nggak ada budak itu, secara internasional. Tapi isunya di Afrika itu masih ada. Di Nigeria, di Senegal, di Afrika Utara itu masih ada perbudakan. Isunya ya. Makanya ada orang Arab sendiri, kadang misalnya yang haji umroh, dia masih ada budak di Afrika. Jadi fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, ya budak tadi ya. Terus gorim, orang yang punya utang, terus amil, terus mu'alaf. Nah, untuk fakir dan miskin, fakir itu orang yang dia tidak punya penghasilan sama sekali dan duit yang dia punya itu untuk kebutuhannya cuma cukup seperempat dari apa yang dia butuhkan. Jadi misalnya kebutuhan hariannya 50.000, nah dia cuma punya 15.000 gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Dia nggak punya pekerjaan tetap, ya. Kalaupun dia dapat duit, nggak bisa mencukupi dari kebutuhannya. Kalau tercukupi cuman
kurang lebih seperempatnya lah gitu. Itu untuk fakir. Jadi fakir ini paling bawah ya. Nah selanjutnya yang rada lumayan miskin. Nah miskin ini dia punya pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi. Sekalipun dia pakai tuh duitnya buat mencukupi kebutuhannya, cuman cukup 50%, separohnya. Jadi misalnya kebutuhannya 50.000, dia cuma punya duit 25.000. Tapi ini semuanya relatif ya, tergantung orangnya. Orang kalau udah biasa susah, merih lah ibaratnya gitu, 50.000 ya cukup seharian. Ibu buat apa sih? Ya, yang bikin banyak makanan itu kan karena kepengenan kita. Gitu sebetulnya. Kalau kebutuhan mah enggak, kebutuhan mah ibu makan nasi sepiring, ya terus lauk, ya, tempe, tahu, selesai kan? Kan yang penting buat hidup doang. Tapi kalau pengennya macam-macam, wah ini sop, daging, rendang, itu yang bikin mahal. Nah, dalam pembagian zakat tadi ya, yang paling diutamakan adalah fakir dan miskin. Nah, sisanya baru tuh. Makanya dalam fikih diatur kalau orang membagikan zakat itu minimal ada 3 asnaf. Jadi walaupun tidak 8, tapi setidaknya ada 3 asnaf. Nah, oleh ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern, kemudian diberikan saran setidaknya ada fakir, ada miskin, terus ada sabilillah. Karena kalau yang lain agak sulit ditemukan. Mau nyari mu'alaf, ya mu'alafnya juga susah rata-rata ke orang kaya. Walaupun ada yang miskin ada ya. Dan mu'alaf itu terhitung kalau dia belum bisa sholat bu, maksimal 3 tahun. Jadi kalau orang udah 10 tahun nggak bisa disebut mu'alaf. Walaupun secara fakta kita ngomongnya mu'alaf, ini mu'alaf padahal udah 10 tahun ya. Mu'alaf itu terhitung fikih maksimal 3 tahun. Di atas 3 tahun dia tidak mu'alaf, atau setelah dia bisa sholat. Ya, andai kata hari ini dia masuk Islam, minggu depan belum bisa sholat, masih mu'alaf. Lah kok bulan depan udah bisa sholat, bukan mu'alaf lagi. Itu cuman ya itu tadi di lapangan kita nyebutnya mu'alaf gitu ya. Jadi makanya mu'alaf biar agak susah. Gorim orang yang banyak utang juga udah agak susah. Yang paling gampang ditemukan ya 3 itu, fakir, miskin, sama fisabilillah gitu. Nah itu ya, jadi yang dipakai buat bayar zakat penghasilan. Adapun ibu mau pakai mana silakan. Saya mau pakai yang zakat emas aja deh, biar lama. Ya, nungguin dulu sampai 64 juta silahkan. Saya nggak mau pusat daripada duitnya habis, saya mau pakai yang 6.200.000 saja, yang zakat pertanian silahkan, terserah ya. Saya cuma menyampaikan hukum. Adapun apa yang ibu ambil itu terserah ibu. Tentunya masing-masing ada konsekuensinya yang nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau saya nggak bakal nanyain, nggak mungkin ibu ngambil yang mana, nggak nanyain, kan nanti tanyain di akhirat. Seandainya ibu ngambil yang 64 juta dijalanin nggak? Nah, saya pengen ambil pendapat yang 64 juta, ya udah saya jalanin. Atau kalau nanti ibu ngambil pendapat yang 6.200.000, ya ibu jalanin. Tapi tadi ya catatannya kalau itu penghasilan bersih. Kalau penghasilan kotor mah nggak usah. Ya punya duit 5 juta tadi tuh habis, nggak sempat ngumpulin. Nah itu mah nggak perlu zakat penghasilan. Tapi kalau sisa dihabisin, nah ini beda nih. Sisa tapi dihabisin. Udah kekumpul nih. Udah kekumpul 5 juta, bentar lagi 6.200.000 nih, ya kan? Dia pinter. Ntar kalau saya sampai 6.200.000 kata Pak Ustadz, bayar zakat. Mendingan saya beli kulkas aja. Beli kulkas baru kayak jadi zakat. Padahal dia masih punya kulkas. Nah itu akal-akalan tuh. Ya kalau saya jadi malaikat saya sambil geledek gitu. Ya. Zakat itu beda sama infak sama sodako. Ya. Kalau infak itu lebih umum. Ya, ibu misalnya bangun jembatan, nggak ada hubungannya sama agama tuh, itu pahala namanya infak. Tapi kalau ibu masukin musola, masukin masjid, majlis taklim, madrasah segala macam, itu namanya sodako, lebih khusus kepada agama. Nah kalau zakat ini lebih khusus lagi, hanya boleh kepada 8 tadi. Nah nggak sedikit tadi misalnya badan ambil zakat tadi, kemudian bikin acara santunan yatim, dibikin acara santunan yatim, diberikanlah zakat. Pertanyaannya, anak yatim dikasih zakat sesuai apa enggak? Ini mama juga kadang bingung kan ditanya, kan yatim Pak Ustadz, yatim nggak ada, coba tadi saya sebutin ya 8 tadi, ada nggak anak yatim? Nggak ada. Masa anak yatim dikasih zakat? Kalau dia dikasih zakat berarti karena dia miskin gitu. Ada anak yatim miskin, saya kasih zakat dia Pak Ustadz. Kenapa? Karena miskin, bukan karena yatim. Lah yatim kalau kaya, ya enggak? Nah iya jatuhnya dipakai miskin, dipakai buat anak yatim. Lah itu kan mereka bukan
Iya, bukan termasuk mustahil. Dibangun buat masjid, banyak loh Bu masjid yang dibangun diambil dari zakat. Padahal boleh nggak? Termasuk nggak tuh masjid? Bukan termasuk. Kalau orangnya boleh, orang yang bangun masjidnya boleh. Seandainya dia fisabilillah, dia marbot ya, atau dia punya utang sebagai gorim, ya dia buat ngelunasin masjid yang dia bangun, dia punya utang, boleh. Kalau orangnya boleh, kalau masjidnya kagak boleh. Masjid makan bangunan. Masa dapat zakat? Orang yang dapat zakat itu orang loh. Yang dapat zakat itu manusia, bukan bangunan. Itu. Nah, jadi kalau bicara secara fikihnya, andai kata kita kerja, nah ibu misalnya punya anak itu kerja ya, udah dipotong mah dari kantor misalnya gitu. Secara syariat fikih sah. Ya udah, tapi kalau seandainya salah tinggal kita tanggung jawab di akhirat. Cuman kan kadang orang suka ragu. Ya, sama aja kayak ibu sholat nih, imamnya berantakan bacanya. Perasaan saya belajar tajwid sama Pak Ustadz nggak begitu ya, baca sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim, ngebas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ragu nih. Ya secara fikih sholat mah sah aja, karena ibu ditanggung sama imam. Tapi kan hati nggak bisa dibohongin maksudnya. Wah, saya kok ragu begini, mending sholat lagi aja dah. Akhirnya ibu iadah namanya, mengulang sholat ibu iadah sholat lagi. Allahu Akbar, karena ragu tadi. Tapi kalau bicara fikih, tadi sholat yang bareng imam berantakan itu sah. Cuman karena hati nggak bisa dibohongin, ibu sholat lagi. Allahu Akbar. Ya sama kayak zakat tadi tuh. Ya, secara fikih masa, tapi kan hati nggak bisa dibohongin. Ini duit saya, larinya kemana sih? Soalnya cuma dikit Bu. Ya. Dan tadi lagi yang kedua, apakah gaji itu mencapai dari nisab zakat? Kan belum tentu juga. Kalau gajinya 5 juta, berarti perlu bayar zakat nggak? Nggak perlu. Berapa tadi paling kecil tuh? 6.200.000, kecuali orang gajinya 10 juta langsung dipotong. Potong 2,5%, ya 250.000. Ya orang gajinya 10 juta, itu berarti udah bos ke atas itu. Kalau tukang pelap doang, tukang bersih-bersih mah kagak ada yang gaji segitu. Maka orang kayak gitu nggak perlu dikenakan zakat. Ya. Tapi kalau pakai perusahaan semuanya dipotong zakat semua. Di perusahaan itu kagak peduli mau gajinya UMR kayak, mau gajinya belum UMR kayak, mau gajinya di atas nilai yang zakat kayak, langsung dipotong 2,5%. Faktanya begitu. Nah kan jadi bingung kita ya. Kita mau protes sama siapa? Nggak protes tapi makan hati. Ya serba salah jadinya. Nah, itu faktanya ya, maksudnya faktanya seperti itu. Nah bicara syariat ya, secara syariat nggak ada masalah, sah-sah aja. Cuman kalau kitanya ragu, ya lebih baik kita kodok, kita ulang, kita iadah. Ya sama kayak sholat tadi. Saya ragu nih diambil sama kantor segini, udah saya bayar zakat sendiri aja deh. Udah kasih aja fakir miskin yang ibu tunjuk siapa, terserah. Nggak ada masalah ya, silakan langsung temuin fakirnya atau temuin miskinnya, terus datang kepada orang tersebut. Bu, ini saya ngasih zakat, niatin dari rumah ya. Kalau ibu ngasih sendiri mah nggak usah pakai niat kayak ibu di musola di masjid ya. Kalau di musola masjid, kalau ibu bayar zakat fitrah kan ada niatnya tuh, nawaitu an ukhrija zakatal fitri gitu ya. Nah kalau untuk zakat mal, zakat penghasilan, berhubung ibu langsung kepada orangnya, ya niat aja sendiri dari rumah. Nawaitu an ukhrija zakatal mali, saya niat mengeluarkan zakat mal an kasabi dari usaha saya, fardhu lillahi ta'ala. Udah ibu jalan ke tempat orang fakirnya, orang miskinnya, atau fisabilillahnya. Pak, ini ada rezeki dari saya. Jangan ngomong sodako loh, nggak boleh, ini kan zakat mal. Bilang aja ada rezeki dari saya buat bapak. Udah gitu aja. Ya, kalau kita ngomong zakat takutnya dia tersinggung. Ya, apalagi ngomong sodako mungkin masih tahu, kalau ngomong zakat kan nggak enak. Pak, ini ada rezeki buat bapak. Udah gitu aja. Yang penting dari rumah udah diniatin zakat, gitu ya.